lambung. Teman-teman sedang ngalamin putus asa nggak dalam hidupnya? Lihat, ketika Nabi Yunus putus asa, dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Kemudian Nabi Yunus mengeluh, bahkan ngeluhnya diabadikan dalam Al-Quran. Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Sok, sekarang saya tanya, teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, jujur aja teman-teman, jujur aja. Teman-teman sekarang jadi banyak ngeluh nggak hidupnya? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, penyakit kambuh ngeluh, masalah ini datang ngeluh, apa-apa jadi ngeluh. Jujur aja teman-teman. Sekarang teman-teman jadi banyak ngeluh nggak? Allah menjawab keluhnya Nabi Yunus di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Jujur, sekarang teman-teman yang terkena asam lambung sedang mengalami banyak kesulitan nggak dalam hidupnya? Sulit dalam sulit dalam mencari sembuhnya, sulit dalam ekonominya, sulit dalam masalah rumah tangganya. Jujur, sekarang lagi banyak kesulitan nggak dalam hidupnya? Iya nggak? Lihat, semakin banyak kesulitan, akhirnya apa? Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yunus akhirnya jadi apa? Jadi kebingungan. Bingung, hidup seakan-akan tanpa arah. Tiba-tiba panik, khawatir, cemas, ketakutan, selalu merasa nggak betah, selalu merasa nggak nyaman. Sekarang saya tanya teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, jujur teman-teman, teman-teman sekarang jadi gampang panik nggak? Gampang khawatir, gampang cemas, gampang takut, gampang bingung, selalu merasa nggak betah dengan keadaan, merasa nggak betah di dalam rumah. Ngalamin nggak kayak gitu teman-teman? Ngalamin nggak? Sama persis nggak dengan kisah Nabi Yunus? Ngalamin kan? Ketika hidup penuh dengan keputusasaan, hidup banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak was-was, kebingungan, segala perasaan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Singkat cerita, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Akhirnya dimakan oleh ikan, berada dalam perut ikan. Disebutkan di dalam Al-Quran, berada dalam kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut. Sekarang saya tanya lagi, teman-teman yang sedang terkena penyakit asam lambung, jujur, teman-teman sekarang hidupnya lagi gelap nggak? Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Masalah ini datang belum selesai, datang lagi masalah baru. Penyakit ini belum sembuh, datang lagi sensasi yang lain. Masalah ini belum selesai, datang lagi ujian yang baru. Jujur, lagi ngalamin kayak gitu nggak teman-teman? Lagi ngalamin gelap nggak dalam hidupnya? Gelap nggak? Gelap di dalam perut ikan. Perut penyakit perutnya nggak sembuh-sembuh. Ditambah lagi gelapnya dasar laut. Jujur teman-teman saat ini sedang mengalami nggak titik paling rendah dalam hidup? Merasa di titik yang paling rendah dalam hidup. Lagi ngalamin gitu nggak? Lagi ngalamin gitu nggak? Merasa paling rendah. Dalam arti paling rendah di titik terpuruk. Entah dengan penyakitnya, entah dengan ekonominya, entah dengan masalah rumah tangganya. Di titik paling rendah sekarang. Dan lihat teman-teman, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus sehingga mendapatkan pertolongan dari Allah, dikeluarkan dari perut ikan. Ambil hikmahnya. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, sembuh dari penyakit perut kita. Disebutkan dalam Al-Quran, berawal dari kesadaran akan kesalahan. Maka siapapun yang pengen sembuh dari penyakit asam lambung, sadari dulu kesalahannya. Kemudian Nabi Yunus beristighfar. Bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka siapapun yang pengen sembuh dari penyakitnya, apalagi penyakit asam lambungnya, perbanyaklah istighfar. Sebagaimana istighfarnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.